Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Diansah, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, kelas A15. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kita tahu bahwa seorang guru itu adalah tentunya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pelajaran di depan kelasnya. Jadi seorang guru itu tidak hanya asal-asalan di dalam mengajar, tentu ada ilmu pengetahuan yang dia miliki, tentu ada pengalaman dia dalam bekerja. Nah, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Kemudian selain itu juga seorang guru harus menguasai materi pembelajaran, lalu merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran setiap harinya, lalu mengontrol dan cara mengevaluasi hasil dari kegiatan yang dilakukan dengan siswa. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu yang direncanakan oleh seorang guru itu adalah tertuang dalam yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jangan sampai kita sebagai seorang guru itu tidak memiliki rencana dalam pembelajaran. Nah, dari rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh seorang guru tersebut, maka akan tertuang bahwa kegiatan apa yang akan dia lakukan hari ini, kemudian tujuan yang ingin dicapai itu apa, lalu metode yang digunakan dalam pembelajaran itu seperti apa, dan media yang digunakan di dalam pembelajaran itu juga seperti apa. Nah, lalu ada di sini tentang pengertian pendidik. Nah, kata pendidik itu berasal dari kata didik, yang mana tujuannya adalah untuk merawat, memelihara, dan memberi latihan agar seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, seperti tentang sopan santun, akal budi pekerti luhur, kemudian akhlak, tata krama, dan sebagainya. Nah, menurut ilmu tafsir itu ada kesamaan antara teori barat dengan agama Islam, bahwa mengatakan memandang bahwa guru itu adalah sebagai seorang pendidik, yaitu siapa saja yang memandang atau siapa saja yang mengupayakan perkembangan peserta didik atau seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, maka sudah bisa dikatakan sebagai seorang guru. Nah, lalu di sini adalah dikatakan oleh Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru itu adalah orang yang kerjanya mengajar di depan kelas. Ya, memang benar. Guru itu kerjanya di depan kelas. Artinya dia berinteraksi dengan para siswa atau dengan peserta didiknya. Namun secara luas itu guru itu tidak hanya orang yang mengajar dan bertugas di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga ada namanya yaitu guru yang bekerja di luar kelas. Misalnya kita tahu bahwa ada para ustadz, ada buya, ada kiai, mereka itu juga guru. Nah, guru dalam mengajarkan pendidikan ilmu agama, khususnya kita agama Islam, untuk membimbing umat agar menjadi lebih baik. Mereka juga bisa dikatakan sebagai guru, meskipun secara tidak langsung mereka tidak mengajar di dalam kelas, namun mereka berinteraksi dengan masyarakat luas, yaitu melalui ceramah-ceramahnya di masjid, di musola, maupun di tempat yang lainnya. Nah, lanjut di sini adalah ada beberapa istilah-istilah dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama adalah ada kata murabbi. Nah, murabbi ini berasal dari kata rabba yurabbu. Nah, yang mana artinya ini adalah memperbaiki, kemudian ada menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Nah, maksud dari kata ini adalah untuk memperbaiki akhlak, tata krama, misalnya oleh peserta didik kita, memperbaiki dari perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, lalu menguasai ini bisa diartikan sebagai agar siswa ini menguasai tentang materi yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, kemudian memimpin. Nah, memimpin jalannya pembelajaran yang nyaman tanpa adanya rasa takut di antara para siswa. Menjaga dan memelihara, khususnya ini adalah menjaga melihara agar siswa ini terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Nah, kemudian murabi ini juga memiliki arti lain, bahwa adalah hasil kreasi yang dapat menimbulkan malapetaka bagi peserta didik, nah masyarakat dan alam sekitarnya. Jadi dengan orang murabi ini juga bisa dikatakan sebagai seorang guru yang memberikan bimbingan kepada siswa agar siswa tadi terhindar dari malapetaka terhadap dirinya.
Nah, yang kedua adalah ada yang nama istilahnya adalah mu'alim. Nah, mu'alim ini juga merupakan artinya adalah orang yang mengajar. Tentu mu'alim ini adalah orang yang menguasai ilmu dan mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Nah, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisi. Nah, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi dan implementasi. Artinya, mualim ini juga dikatakan sebagai seorang guru yang bertujuan untuk mentransfer ilmunya, untuk mencerdaskan siswanya, baik itu dari segi potensinya, kemudian dari segi psikomotorik siswa, kemudian dari segi kognitif, kemudian ada segi afektif yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya adalah ada kata istilah muadib. Nah, muadib ini adalah juga sama, yaitu memiliki arti, memiliki makna adalah orang yang mendidik, atau bisa juga dikatakan sebagai pendidik. Maksudnya lebih luas adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban dan berkualitas di masa depan. Kita memberikan pembelajaran ke peserta didik adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian sebagai bekalnya dalam terjun ke dunia persaingan. Kita tahu bahwa dunia sekarang ini adalah dunia persaingan. Kalau peserta didik tidak memiliki kemampuan, kompetensi yang handal, mungkin dia akan tertinggal. Nah, apalagi misalnya ketika peserta didik ingin melamar suatu pekerjaan namun tidak ada keahlian yang dimiliki, mungkin dia akan tertinggal dari orang lain yang lebih memiliki pengetahuan, kemudian pengalaman, kemudian bakat serta keahlian di bidangnya. Nah, oleh sebab itu guru di sini berfungsi untuk memberikan segala sesuatu untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke dunia langsung, yaitu di masa yang depan. Selain itu juga untuk membekali peserta didik agar memiliki keimanan dan ketakwaan sebagai pondasi dasarnya dalam menjalani pengaruh era globalisasi seperti yang sekarang ini kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah ada kata mudaris. Nah, mudaris ini secara terminologis adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, nah, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan. Nah, dan dapat mencerdaskan peserta didiknya. Nah, untuk menghilangkan atau memberantas kebodohan serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Nah, kita tahu bahwa setiap peserta didik itu memiliki bakat, minat dan kemampuannya. Misalnya ini seorang peserta didik ini dia tidak ahli di bidang hitung-hitung, dia tidak ahli di bidang matematika, tetapi dia ini sangat senang untuk bermain musik. Nah, mungkin bakat yang dia miliki ini adalah di bidang musik. Jadi seorang guru ini bisa mengembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, karena kita tahu setiap anak itu terlahir dengan bakat dan minatnya masing-masing. Mungkin ada yang tidak berbakat di bidang musik, ada yang tidak berbakat di bidang hitung-menghitung, tapi dia berbakat di bidang olahraga. Nah, kita sebagai guru bisa menyalurkannya ke bidang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita tidak bisa memaksakan, sebagai seorang guru memaksakan kehendak kita bahwa dia harus mengetahui. Ya, setidaknya kita sebagai seorang guru itu kita membimbing, memberikan pengetahuan, pengarahan kepada peserta didik agar mereka ini tidak hanya bakat yang bagus, minat yang bagus, tapi juga mereka memiliki intelektual kecerdasan yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah ada kata mursyid. Nah, mursyid ini adalah merupakan orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, hanya sebagai pusat panutan peserta didik ini mursyid. Nah, mursyid ini dia adalah seorang model sekaligus sebagai tuntutannya. Artinya istilah guru itu kan memiliki arti kepanjangan digugu dan ditiru. Setiap tingkah laku seorang guru itu ditiru oleh muridnya. Jangan sampai kita ini ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, karena apa? Karena siswa ini mencontoh dari perilaku gurunya. Kalau gurunya bagus, baik, maka insya Allah muridnya juga akan bagus dan baik. Oleh sebab itu kita mengajarkan kepada peserta didik tentang hal-hal
hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat, karena guru itu sebagai seorang panutan, seperti istilah kata yang dikatakan dari kata mursyid tersebut, panutan, contoh, suri, tauladan. Nah, selanjutnya adalah ada kedudukan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, kedudukan dalam perspektif Islam ini adalah melalui Al-Quran. Misalnya surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, artinya Allah akan mengangkat derajat kita bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, itu adalah kedudukan pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu khususnya untuk seorang guru. Nah, lalu ada fungsi pendidik. Di sini menurut Al-Ghazali, fungsi pendidik itu adalah untuk menyempurnakan, kemudian ada untuk membersihkan, ada untuk mensucikan, kemudian ada untuk membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu seorang pendidik, fungsinya adalah menyempurnakan akhlak. Karena kita tahu menurut Helda Tabah, siswa itu atau peserta didik itu terlahir seperti kertas putih pulus. Nah, tinggal coretan-coretannya itu lagi. Nah, coretan-coretan itu jangan sampai rusak dengan coretan-coretan yang tidak bermakna, rusak akibat pengaruh lingkungannya, sehingga guru ini menyempurnakan perilaku yang sudah baik menjadi yang lebih baik, kemudian mengubah perilaku siswa yang tidak baik menjadi lebih baik, membersihkan, kemudian mensucikan, kemudian mengajarkan untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita tanamkan dari sejak dini. Nah, sejak kecil siswa kita ajarkan, khususnya bagi yang muslim, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara misalnya kita untuk mengenal Allah dulu. Misalnya ada pembelajaran tentang Asmaul Husna, itu kita untuk mengenalkan nama-nama Allah. Kemudian ada tentang rukun Islam, ada rukun iman, tentang cara bersyukur, tentang Allah itu Maha Esa dan sebagainya, banyak. Nah, oleh sebab itu kita memperkenalkan Allah dulu sejak dini, dari nama-namanya, kemudian kekuasaannya, kelebihannya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pendidik ideal. Nah, sebaiknya dalam memilih guru itu adalah pilih guru yang wara. Wara dalam artian ini adalah usianya tua. Wara dalam artian di sini juga bisa berarti berhati-hati, kemudian menjaga diri supaya tidak jatuh pada kecelakaan. Artinya orang ini adalah mampu menjaga dirinya agar tidak celaka, kemudian agar tidak jatuh kepada hal yang salah, yang rusak. Karena kan kita tahu guru tadi ada sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai seorang mursyid yang dilihat oleh orang lain, sebagainya. Jangan sampai kita di tengah masyarakat ini dikatakan, wah dia itu guru atau tidak. Wah, kenapa kalau dia itu guru kok kelakuannya tidak bagus, kok kelakuannya menyimpang. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang guru memiliki itu di perspektif di masyarakat. Nah, kita memilih guru itu adalah pilih yang lebih tua. Tua dalam artian di sini adalah karena bahwa posisinya adalah pengalamannya di dalam bekerja. Nah, pengalamannya sebagai seorang guru. Nah, oleh sebab itu kita mencari yang lebih tua. Nah, karena kemampuan yang dimiliki, pengalaman yang telah dimilikinya. Kemudian di sini ada menurut Al-Zarnuzi bahwa guru adalah harus orang yang lebih tua juga dari muridnya. Jelas guru itu adalah orang yang lebih tua dari muridnya. Bagaimana bisa kalau gurunya itu lebih muda dari muridnya, kan lucu. Kemudian mengingatkan bahwa posisi guru adalah sebagai pendidik atau orang tua. Jelas guru itu adalah sebagai pendidik bagi muridnya. Nah, kemudian juga dapat pengalaman dan segalanya. Lalu Muhammad Atahiyah Al-Abrasi menjelaskan karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah seorang guru itu harus memiliki sifat zuhud. Jelaslah seorang guru itu memiliki sifat zuhud yang tidak mengutamakan untuk mendapatkan hartanya, tapi untuk mencari ridha, ikhlas dalam bekerja. Nah, ikhlas dalam bekerja, makanya ada semboyan itu ikhlas beramal. Ya, memang guru itu ikhlas beramal walaupun gajinya sedikit,
Walaupun dia non PNS, dia masih honorer, namun semangatnya sangat luar biasa dalam mendidik, karena tujuannya mendidik ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa agar anak ini berlandaskan iman dan takwa, agar anak ini siap mengarungi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang guru itu harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat akhlak yang buruk. Jelas guru itu harus mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang kada. Jangan sampai sikap yang tidak baik itu ada pada seorang guru, karena guru itu ada sebagai panutan, sebagai contoh. Mana bisa misalnya, mohon maaf, gurunya ini seorang pemabuk, nauzubillah. Kalau gurunya seorang pemabuk, bagaimana dengan siswanya? Nah, oleh sebab itu kita tempatkan diri kita ini sebagai layaknya bagaimana seorang guru yang memberikan contoh kepada siswanya. Jangan sampai kita ini seperti pepatah kata lilin. Lilin itu dia menarangi sesuatu namun dirinya sendiri habis dimakan api. Dia memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, namun dirinya sendiri tidak mampu menempatkan dirinya kepada tempat yang baik akibat perilakunya yang tidak baik. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Ya, meskipun seberat-beratnya tugas yang beban yang diberikan oleh kepala sekolah misalnya kepada dirinya, itulah sudah kita jalani. Menjadi guru harus ikhlas kita menerima, jangan sampai menjadi paksaan terhadap diri kita. Kemudian yang keempat adalah seorang guru harus bersifat pemaaf. Nah, kita tahu kita yang bekerja di sekolah dasar dengan anak-anak, mungkin anak-anak ada perkataan yang menyinggung hati kita, mungkin dari tingkah lakunya ada yang membuat kita jengkel, kita marah, maka kita buka hati kita ini selebar-lebarnya sebagai seorang guru yang pemaaf. Jangan sampai kita ini menjadi seorang guru yang pembenci, pendendam. Nah, atau istilah kata sekarang itu adalah guru killer, guru yang sebagai guru pembunuh, guru yang ditakuti oleh siswanya. Hendaklah kita ini menjadi guru yang kedatangan kita ke sekolah itu sangat didamba-dambakan oleh siswa-siswa. Ingin sekali kita datang, ketika kita tidak hadir siswa mencari kita di mana keberadaan kita. Hendaklah kita ini guru yang bersahabat dengan siswa, kita siap menerima keluh kesah siswa, kemudian memberikan solusi kepada siswa kita. Nah, hendaklah kita ini terbuka kepada siswa. Nah, terkadang siswa kita ada yang ingin dia bercerita, ada dia ingin mendapatkan perhatian. Andai pun dia melakukan kesalahan, kita buka sepintu lebar-lebarnya sebagai guru yang pemaaf. Nah, karena kita ini sebagai seorang guru. Selanjutnya adalah seorang guru itu dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi guru. Ya, bagaimana kita seorang bapak? Kita tahu bahwa bapak ini adalah seorang kepala keluarga. Kita tahu bapak adalah pemimpin di dalam keluarga. Nah, bagaimana seorang peserta didik, anak didik itu adalah sebagai orang yang kita sayangi. Nah, peserta didik adalah orang yang kita sayangi sebagai anak kita, karena kan guru itu adalah orang tua kedua. Nah, bagi siswa, orang tua pertama dan guru itu adalah orang tua kedua bagi siswa. Nah, jadi kita anggap murid yang kita ajarkan di sekolah itu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita. Tentu kita mengajarkan kepada anak kita kepada hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif, agar mereka ini cerdas secara intelektual dan mampu mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya adalah seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat dan watak murid-muridnya, karena kita tahu bahwa watak siswa itu juga mungkin ada watak yang terpengaruh dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya pemarah, maka siswa ini mungkin saja akan sedikit-sedikit marah. Mungkin orang tuanya misalnya di rumah atau di lingkungan keluarganya itu sering berkata kasar atau sering memukul dan sebagainya, maka siswa ini mungkin wataknya akan meniru perilaku orang tua. Nah, dari watak yang ditampilkan oleh siswa tersebut di kelas, di sekolah, di lingkungan,
bergaul dengan teman-teman yang lain. Hendaknya kita sebagai guru adalah membimbing, mengarahkan watak tersebut agar menjadi lebih baik, bukan membiarkan watak yang tidak baik tadi begitu saja. Tidak, kita sebagai guru membimbing atau mengubah watak yang dimiliki siswa tersebut, watak yang tidak baik tersebut menjadi lebih baik. Ini adalah tugas seorang guru, untuk membimbing, mengarahkan siswa ini agar memiliki watak yang bagus sesuai dengan agama kita. Nah, kemudian dengan bakatnya, dengan tabiatnya yang baik, karena semboyan kita adalah pendidikan itu adalah untuk menjadikan manusia lebih berakhlak moral, lebih berakhlak mulia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.